sehat untuk masa sakit dan masa hidup untuk bekal mati. Rawahul Bukhari. Olehnya itu, marilah kita sadar dan bertobat dari segala kesalahan dan dosa yang pernah kita torehkan dalam sepanjang relief kehidupan kita, dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanya sifatnya sementara, dan semua yang bernyawa tentu akan dihadang oleh yang namanya maut. Semua yang hidup pasti akan mengalami yang namanya mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. A'idin wal a'idah rahimakumullah. Dunia yang fana ini pasti kita tinggalkan. Olehnya itu, siapkanlah bekal dunia ini. Ibarat lautan yang sangat luas, yang luasnya tanpa batas, dalam tak dapat diukur, dan mempunyai gelombang yang sangat dahsyat. Apa gelombang itu? Gelombang itu adalah gelombang dunia, seperti judi, minum khamar, zina, dan semua bentuk dan corak itu adalah gelombang dunia. Olehnya itu, naiklah perahu yang bermerek Islam, kibarkan layar bersirikan iman, pakai 2 kemudi Quran di kanan dan sunnah di kiri. Dayunglah perahu itu dengan akhlakul karimah, tingkah laku yang terpuji. Insya Allah kita akan sampai di peluang kubur dengan selamat, dijemput dengan anak bidadari bersama malaikat mungkar wa nakir, meskipun dengan pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, maka kita akan jawab dengan fasih, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, dan Al-Quranul Karim pedoman hidupku. Berkatalah mungkar wa nakir, wahai fulan bin fulan, tidurlah kembali, laksana pengantin baru menunggu datangnya hari kiamat. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pernah mengingat mati, karena menyangka akan hidup lama di dunia ini, kehidupannya akan memburu materi semata dan melupakan penghidupan akhirat yang abadi. Bermegah-megahan telah meladaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, silahkan mencari materi sebanyak mungkin, cari dunia dan kejar pangkat. Tapi ingat, sesungguhnya dunia dan pangkat itu pasti akan kita tinggalkan. Olehnya itu, rebutlah dunia asalkan jalannya halal, karena sesungguhnya kehidupan dunia tiada lain hanya permainan dan penghibur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, innad daral akhirata lahiyal hawa, law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sudah gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya dan kehidupan, kalau mereka mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'idin wal a'idat rahimakumullah. Di saat sakratul maut muncul, itu pertanda kehidupan dunia akan ditinggalkan, di mana malaikat maut Israel datang dengan sikap tak pilih kasih, tidak membedakan antara orang kaya, miskin, pejabat, tentara, rakyat, bahkan gubernur, insinyur, kondektur, tukang cukur, dan penjual kubur pun semuanya nanti akan masuk ke dalam kubur. Dan kalau sudah sampai ke lubang kubur, malaikat mungkar dan nakir tidak akan membedakan apa saudara pejabat ataukah rakyat biasa. Semuanya pasti akan disikat oleh malaikat kalau tidak menjalankan syariat dengan benar. Maka yang dimaksud dengan syariat Islam adalah menjalankan seluruh titah atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbanding lurus dengan menjauhi segala larangan-larangannya. A'idin wal 'a'idat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang amat agung dan teramat mulia. Allah mengharamkan jika hari ini masih ada yang berpuasa. Di hari ini kita diperintahkan untuk memperbanyak tasbih, subhanallah, maha suci Allah, dan mengucapkan tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, serta tahlil, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, dan kemudian membaca takbir, Allahu Akbar,
Allah Maha Besar. Alangkah gembiranya perasaan, syahdunya perasaan mulai sejak hari kemarin setelah berbuka puasa pada hari terakhir Ramadan. Lalu kemudian kita mendengarkan suara lantunan takbiran yang menggema menaungi bumi persada, seakan-akan bulu roma berdiri, hati bergetar di saat mendengarkan suara takbiran membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sucikan Allah, kita agungkan Allah dan bertaubat kepadanya, memohon ampunan dari segala dosa yang pernah kita perbuat. Cobalah renungkan berapa banyak dosa yang pernah kita perbuat pada tahun-tahun yang lalu. Betapa banyak manusia yang pernah disakiti perasaannya akibat kesombongan yang kita miliki. Berapa banyak barang-orang lain yang kita ambil dengan jalan yang tidak halal karena menipu, manipulasi, pungli dan korupsi dan lain sebagainya. Antara anak-anak dan orang tua, berapa banyak dosa istri kepada suami dan sebaliknya, berapa banyak dosa suami terhadap istrinya. Nah, olehnya itu, mari kita sadar dan saling maaf-memaafkan, karena kita semua akan dihadang oleh yang namanya maut, dan tidak seorang pun manusia yang akan mengetahui kapan ia akan meninggal dunia. Mungkin sebentar, mungkin besok atau lusa. Olehnya itu, mari memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan kepada manusia. Pereratlah persaudaraan dengan jalan tolong-menolong dalam kebaikan, kasih mengasihi dan saling menyayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang dari kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana cintanya kepada dirinya sendiri. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Maka jelaslah bahwa sifat orang mukmin itu adalah saling mengasihi, menyayangi dan bersahabat. Bukan sebaliknya, siku kiri kanan, injak bawah, tarik atas, saling menjatuhkan, mencaci maki, mengumpat, menggibah dan mengolok-olok. Sifat seperti ini adalah bertentangan dengan karakter pribadi muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un minhunna nisa' asa ayyakuna khairan minhum nisa'i asa ayyakuna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu jauh lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita merapatkan barisan, menyatukan langkah sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjalin. Jika kita bersatu, kita akan menjadi kuat, dan jika kita kuat, maka segala persoalan akan mudah teratasi. Umat Islam di Indonesia ini 80%, sesungguhnya kita harus kuat sehingga tidak perlu ada kekacauan di mana-mana lagi. Tetapi sangat disayangkan karena di mana-mana masih terjadi pertumpahan darah. Pertanyaannya adalah, adakah kita telah menetapkan persatuan dan kesatuan? Adakah kita telah menolong, saling menyayangi, dan kasih mengasihi? Adakah kita untuk saling menasihati? Ataukah yang terjadi justru sebaliknya? Akhir-akhir ini didengung-dengungkan untuk memberlakukan syariat Islam. Sesungguhnya hal ini tidak perlu ditunda, meskipun tidak diundangkan oleh pemerintah, karena 14 abad yang lalu telah diundangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan dengan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra berarti bacalah, amatilah, pikirkanlah, amalkanlah. Apa yang harus diamalkan? Jelas adalah yang telah diundangkan tentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jika umat Islam sadar dan tunduk hatinya untuk berislam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka nampaklah pelaksanaan syariat Islam meskipun tidak dikodifikasikan. Mari kita mulai dengan diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Nampakkanlah identitas Islam itu. Ketemu di jalan, ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan selamat pagi, bukan selamat siang, bukan selamat sore, ataupun bukan selamat malam. Dan nampakkanlah busana muslim. Bagi laki-laki tidak pakai anting-anting, dan bagi perempuan tidak memakai celana pendek, karena keduanya masing-masing mempunyai pakaian yang khusus sesuai dengan kodratnya. Olehnya itu, yang wanita jangan pakai pakaian laki-laki, dan yang laki-laki jangan pula memakai pakaian wanita, agar tidak terjadi kekacauan. Wahai wanita-wanita, pertahankanlah kodrat kewanitaan. Jangan menyerupai laki-laki, misalnya memakai celana pendek dan permainan laki-laki. Dan yang laki-laki juga jangan memakai simbol-simbol wanita seperti anting-anting, memakai sutra, emas, dan pakaian wanita yang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW melaknat orang yang laki-laki yang meniru pakaian perempuan, dan perempuan yang meniru pakaian laki-laki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau laki-laki dan wanita berpakaian sesuai dengan pakaiannya masing-masing, maka inilah hakikat kedisiplinan berpakaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya hakikat disiplin itu adalah sikap mental untuk menaati segala peraturan dan menjauhi segala yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Jika seseorang telah memeluk agama Islam dengan sempurna, maka tentulah sikap kedisiplinan sangat tinggi, dan tentunya senantiasa ia bersikap bersih, rajin, sopan, menghargai tetangga, menghargai atasan, pemerintah, pejabat yang mendisiplinkan dirinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, disertai kesungguhan, ketulusan, keikhlasan, dan kejujuran, maka sudah barang tentu segala urusan mereka akan berjalan lancar, tertib dan aman. Dan pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka tidak akan mencium bau surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tiada seorang pemimpin yang ditugasi untuk mengurusi kepentingan kaum muslimin, lalu ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak berlaku jujur dan tulus kepada rakyatnya, tidak akan mencium bau surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhirat kelak tidak ada lagi pemimpin, pemerintah